Karena yang tadi kebetulan ada tamu, jadi mohon maklum. Baru saja beliau pulang, Ustaz Mastur. Baik. Tolong anak-anak diamankan ya, biar nggak ganggu. Baik, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyatin lillahi tabaraka wa ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita mengenai sholat yang sesuai dengan ketentuan syariat. Dan seperti biasa, marilah kita hadirkan niat dalam hati kita bahwa kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak sampai internetnya terputus gara-gara habis ataupun halangan lainnya. Ya. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan sholat orang yang dalam perjalanan. Kita sudah menyebutkan bahwasanya ada dua keringanan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, yaitu jamak dan qashar. Jamak adalah mengumpulkan dua sholat di satu waktu. Apabila di waktu yang pertama namanya jamak takdim, apabila di waktu yang kedua namanya jamak takhir. Ya. Kemudian apabila yang kedua, keringanan yang kedua adalah meringkas sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, disebut dengan qashar. Kita sudah menyebutkan syarat-syaratnya kemarin. Dan pada kali ini kita akan membahas ya mengenai ketentuan yang berlaku bagi orang yang hendak mengerjakan sholat yang ada khutbahnya. Yang ada khutbahnya. Jadi ada itu sholat Idul Fitri, ada itu sholat Idul Adha. Namun sebelumnya kita akan membahas sholat Jumat lebih dahulu. Karena sholat Jumat ini juga ada khutbahnya. Sholat Jumat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama merupakan pengganti dari sholat zuhur. Hukumnya wajib. Jadi apabila orang sudah mengerjakan sholat Jumat, maka gugur kewajibannya untuk mengerjakan sholat zuhur. Sholat Jumat seperti yang kita ketahui jumlahnya adalah 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Itu. Jadi 2 rakaatnya bagaimana? 2 rakaatnya ini menurut pendapat para ulama diganti dengan khutbah 2 kali. Nah ini kita yang akan kita bahas ini. Pelaksanaan sholat Jumat ini ya diantaranya adalah mempunyai syarat-syarat. Di antaranya adalah dikerjakan di atau di desa, di daerah gitu ya. Jadi yang di situ memang tempat mukimnya para penduduk, kemudian jumlah penduduknya adalah minimal 40 orang. Kemudian waktunya adalah waktu sholat zuhur. Jadi waktunya adalah waktu sholat zuhur. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Yang penting waktunya cukup untuk waktunya cukup untuk melaksanakan sholat zuhur, untuk melaksanakan sholat Jumat dan juga 2 khutbah di waktu zuhur tersebut. Apabila waktunya sudah habis, jadi misal satu daerah ya pada saat itu umpamanya ya mereka lupa berjamaah umpamanya, atau seandainya mereka ini bangun kesiangan berjamaah, bangun-bangun sudah asar misalnya, bagaimana? Maka di sini ditunaikan sholatnya itu sebagai sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Jadi bukan dikodok sebagai sholat Jumat, bukan, tapi dilaksanakan sebagai sholat zuhur. Sebagaimana kalau personal umpamanya dia sudah berkewajiban
untuk mengerjakan sholat Jumat, tetapi dia tidak sholat Jumat karena ada uzur umpamanya, maka di sini dia punya kewajiban untuk mengqadha'nya, yaitu sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Seperti itu. Nah, kemudian ketentuannya atau syarat-syaratnya adalah terdapat 2 khutbah. Jadi sholat Jumat ini harus terdapat 2 khutbah, yang mana pada 2 khutbah ini disela-selai dengan duduk. Jadi khotib ini orang yang berkhutbah atau orang yang ceramah, ini ada 2 kali ceramah, 2 kali khutbah. Khutbah itu artinya ceramah, teman-teman. Cuman karena khutbah ini istilah syar'i, jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, ada rukun-rukunnya, nanti akan disebutkan. Nah, antara 2 khutbah ini harus disela-selai yang namanya duduk. Ukurannya adalah seukuran kadar tumak ninah. Sekadar tumak ninah. Ya. Seperti kalau orang sujud, kita sujud 1 rakaat berapa kali? 2 kali kan? Nah, 2 kali kita jeda dengan apa? Dengan duduk. Begitu juga ketika orang khutbah pertama usai dan mau melanjutkan khutbah kedua, tidak langsung khutbah kedua, tetapi duduk dulu, sekadar tumak ninah, kemudian berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Seperti itu. Nah, dari sini kita paham bahwasanya khutbah itu dikerjakan dengan berdiri. Khotib ini berdiri apabila mampu. Bukan cacat umpamanya. Tapi kalau seandainya tidak mampu, maka khotib bisa khutbah dengan cara duduk. Kalau seandainya tidak mampu bagaimana? Maka bisa juga dengan terlentang. Sampai seperti itu, teman-teman. Subhanallah. Ini tidak menunjukkan kecuali bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat penting. Sampai dalam kondisi seperti itu pun, ya sudah dikerjakan seperti itu sebisanya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau seandainya khutbahnya dilaksanakan dengan duduk. Kalau tadi khutbah berdiri, dipisah dengan duduk. Lah sekarang khutbahnya duduk. Dan khutbahnya ada 2. Memisahnya bagaimana ini? Maka memisahkan khutbah yang dikerjakan dengan duduk ini adalah dengan diam. Dengan diam tumak ninah. Seukuran tumak ninah. Bukan dengan terlentang, bukan. Tapi dengan diam. Dan rukun khutbah ini ada 5. 3 di khutbah pertama, khutbah kedua. Kemudian sisanya ini bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah kedua. Dan ada yang hanya di khutbah yang kedua. 5 rukun khutbah tersebut adalah 1. Membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Atau mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Nah, ini namanya membaca alhamdulillah. Kemudian baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad misalnya. Atau as-salatu wassalamu ala sayyidi Muhammad misalnya. Boleh, terserah seperti itu. Itu adalah salawat. Cuman lafalnya harus menggunakan hamd, hamidah, yahmadu, hamdan. Kemudian menggunakan lafaz as-shalah atau sholla. Harus menggunakan lafaz itu. Atau usolli, boleh. Jadi hamidah ini tidak boleh diganti dengan syakara yashkuru. Walaupun ini ya maknanya hampir-hampir mirip ya. Seperti itu. Itu 1. 2, yang ketiga adalah berwasiat takwa. Berwasiat takwa. Namun untuk takwa ini tidak harus lafalnya takwa gitu, enggak. Usikum bitaqwallah bisa. If'alul khaira misalnya. Atau ati'ullah wa ati'ur rasul misalnya. Bisa. Tidak harus takwa gitu, enggak syarat seperti itu. Itu 3 rukun. Harus ada pada khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kemudian rukun yang keempat adalah membaca ayat yang memahamkan. Membaca apa, Wilda? Membaca ayat yang memahamkan. Pada khutbah yang pertama atau pada khutbah yang kedua. Boleh, silakan. Khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Tapi para ulama mengatakan diutamakan ayat yang memahamkan ini diletakkan di khutbah yang pertama. Biar apa?
biar sebanding dengan khutbah yang kedua, karena nanti rukun yang kelima, doa untuk orang mukmin ini diletakkan di khutbah yang kedua lah, biar sama-sama 4 gitu kan, 3-3. Jadi yang nomor 4 bisa milih diletakkan di khutbah yang pertama, dan rukun yang kelima ini diletakkan di khutbah yang kedua, jadi sama-sama 4. Nah, di sini disyaratkan khotib ini memperdengarkan rukun-rukun khutbah, rukun-rukun khutbah yang tadi itu kepada para jamaah yang jumlahnya 40, yang mana sholat Jumat ini menjadi sah apabila jumlahnya 40, tidak boleh kurang, harus dengar. Jadi tidak boleh satu orang pun ngantuk di antara mereka ini. Kalau memang jumlahnya 40 rukun-rukunnya. Makanya biasanya khotib itu menyebutkan rukun khutbah di awal-awal sebelum jamaah tepar atau teler, sebelum jamaahnya ngantuk, seperti itu. Dan di sini juga disyaratkan berkesinambungan antara kalimat-kalimat khutbah. Ya. Jadi tidak boleh dijeda, itu tidak boleh. Dan juga antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Ya, kalau seandainya dipisahkan, ya dipisahkan antara kalimat-kalimat yang merupakan rukun dari khutbah, maka di sini tidak sah khutbahnya, tidak sah. Kemudian di sini khotib juga harus memperhatikan ada syarat-syarat yang ia penuhi. Apa itu? Tutup aurat, suci dari hadas, hadas besar, hadas kecil, dari najis, pada pakaian, badan, pada tempat. Ini harus diperhatikan. Kemudian pelaksanaan sholat Jumat ini adalah dengan berjamaah. Wajib hukumnya dikerjakan secara berjamaah. Jadi sholat Jumat ini wajib dikerjakan secara berjamaah. Dikerjakan secara berjamaah, 2 rakaat secara berjamaah. Kemudian sholatnya ini ya jatuhnya adalah setelah apa? Khutbah. Jadi khutbah dulu baru kemudian sholat. Beda dengan apa? Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Maka di situ apa? Sholat dulu baru khutbah. Kalau ini khutbah dulu baru sholat. Kemudian di sini ada beberapa sunnah-sunnah yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah orang yang hendak sholat Jumat ini disunahkan untuk mandi. Ya, disunahkan untuk mandi, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi seandainya perempuan ada yang ingin sholat Jumat, kan nggak wajib sih, tapi kalau mau ya silahkan. Maka disunahkan bagi perempuan itu untuk mandi. Atau budak sekalipun, budak nggak wajib untuk sholat Jumat. Karena yang wajib adalah orang yang merdeka. Kalau seandainya mau sholat, maka disunahkan mandi. Atau seorang yang musafir, tidak wajib, tapi disunahkan mandi kalau mau dia menghadiri sholat Jumat. Kapan mandinya ini? Sejak kapan? Setelah masuk fajar yang kedua, fajar shodiq. Fajar shodiq. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat subuh, itu sudah sunnah untuk mengerjakan mandi dengan niat mandi menghadiri sholat Jumat. Tetapi semakin dekat, jam 10 misalnya, kalau memang kalian di rumah kalian sendiri, ya bagi teman-teman putra, ya monggo. Ya kalau di pondok ya sekiranya jangan sampai di waktu yang antri dan seterusnya, kadang nggak mandi, jangan sampai seperti itu. Kalau seandainya tidak mampu untuk mandi, bagaimana? Ya tayamum. Tayamum. Ya. Kalau seandainya tidak mandi, ya paling tidak wudu. Nah, haruslah wudu. Gimana? Mau sholat Jumat masa nggak punya wudu? Kemudian juga sunnah untuk membersihkan badan. Kenapa? Ya karena mau kumpul dengan orang banyak. Jadi bau-baunya itu dihilangkan. Jadi kalau misalnya ada bau ketek gitu, dihilangkan ini, digosok biar nggak bau. Dan ini dalam Islam sangat diperhatikan. Kemudian yang ketiga, bahkan dalam beberapa mazhab itu disebutkan, kalau orang misalnya makan apa kayak bawang gitu ya, ini kan bikin bau kan. Nah ini apa ya? Ada ketentuan hukum yang berlaku terkait apakah dia ini hadir sholat Jumat, apakah tidak.
Karena memang ya baunya ini ya mengganggu sekali gitu. Bau bawang putih itu mengganggu sekali. Yang ketiga adalah memakai pakaian yang berwarna putih. Karena itu yang diutamakan. Dan juga memakai sorban. Memakai sorban itu ya ini maksudnya. Yang diletakkan di kepala ini. Namanya sorban. Bukan sekedar dikalungkan di... Jadi sorban itu istilah untuk kain yang ada motifnya itu di Indonesia. Lah bukan sudah dikalungkan, bukan. Tapi yang dipasangkan di kepala. Kemudian juga memotong kuku kalau memang panjang. Rambut jika memang panjang. Kemudian juga mencabut bulu ketiak. Hukumnya sunnah ini. Kemudian juga yaitulah kumisnya dirapikan. Kemudian juga mencukur bulu kemaluan. Ini adalah perkara-perkara sunnah yang diajarkan dalam agama Islam. Kemudian juga memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian. Kemudian pada saat khutbah ini disunahkan untuk diam. Diam sembari mendengarkan. Memperhatikan apa sih yang diomongkan oleh khotib ini. Karena ya kalau khotibnya benar, mengajarkan sesuatu yang benar ya dipahami sebagaimana mestinya. Jangan pas khutbah rame kayak itu. Seperti yang terjadi di beberapa masjid itu kan, sebagian orang itu rame pada saat khutbah itu. Padahal pada saat khutbah itu sunnahnya adalah dia mendengarkan. Kecuali kalau memang sesuatu yang genting misalnya. Ada orang buta mau jatuh misalnya. Kemudian diperingatkan, awas, awas, awas Pak. Misalnya. Nah ini lagi. Mau jatuh misalnya, jatuhnya ke sumur lah. Bahaya kan ini kan. Atau misalnya ada kalajengking yang mendekati seseorang yang di situ misalnya. Diperingatkan. Atau misalnya ketika disebut nama Nabi Muhammad. Khotibnya menyebut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang benar. Kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau Sallallahu ala Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kayak sebagian orang-orang itu. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaih. Katanya. Ini kan disuruh malah nyuruh itulah. Kalau orang ngerti bahasa Arab, sallu ala Nabi Muhammad, itu artinya bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Kata dia apa? Sallu alaihi, bersolawatlah kamu kepadanya. Nah ini makanya penting orang belajar itu kalau di Syama ya alhamdulillah hal semacam ini diperingatkan. Jadi kalau disebutkan nama Nabi kita Nabi Muhammad, kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Terserah. Terserah. Bukan kayak tadi, sallu ala Nabi Muhammad sallu alaihi. Disuruh sholat, disuruh baca sholawat malah nyuruh balik. Nah, itu. Kemudian bagaimana tindakan seseorang yang masuk ke dalam masjid dalam posisi imam itu atau khotib sedang naik ke atas mimbar. Sudah menyampaikan khutbahnya, sedang berkhutbah. Bagaimana di sini? Maka apabila masuk ke dalam masjid, imamnya sudah khutbah dengan pengertian sudah mulai dan masih gitu, maka di sini mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian setelahnya duduk. Ya, duduk. Kemudian setelah itu apa yang dia kerjakan sudah. Setelah duduk berarti mendengarkan penjelasan dari imam, ya, dari khotib. Khotibnya menjelaskan apa? Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang perlu kita pahami terkait pelaksanaan sholat Jumat. Jadi sholat yang ada khutbahnya ini ya. Nah, sekarang kita akan berpindah kepada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Idul Fitri, Idul Adha, bukan Idul Adha. Idul Adha itu. Pernah itu ada khotib di masa dulu itu khutbah di masjid besar. Subhanallah, tapi bacanya Idul Adha katanya.
Masa enggak tahu sih kalau itu Adha gitu versi Arabnya. Jadi sholat Idul Fitri ini mau sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Ini sunnatun muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Sunnah yang dikuatkan dan dikerjakannya adalah secara berjamaah, ya. Atau kalau seandainya sholat sendiri ya mau silahkan, boleh. Dan tidak syarat harus mukim ya. Orang yang dalam perjalanan juga disunahkan. Budak juga disunahkan. Orang merdeka juga disunahkan. Ya. Bahkan sampai ini orang yang khunsa ini adalah orang yang kemaluannya nggak jelas. Dia ada beberapa macam khunsa itu. Khunsa pakai kho, nun, sin, sa, kemudian alif lainah. Khunsa di sini itu ada beberapa macam. Ada yang mungkin nggak ada kemaluannya sama sekali, alias datar. Itu khunsa. Atau kemaluannya dua, laki-laki dan perempuan. Ini namanya khunsa. Sampai orang yang diciptakan seperti ini pun itu disunahkan untuk mengerjakan sholat apa? Sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang tidak disunahkan, nah ini penting sekali, sudah pernah saya sebutkan sebelumnya. Yang tidak disunahkan adalah perempuan yang cantik. Perempuan yang cantik dan perempuan yang disyahwati pada umumnya. Jadi digandrungi. Kalau perempuan seperti itu, jadi al-mar'ah idza kanat jamilah dzata hay'ah, maka di sini tidak disunahkan untuk menghadiri sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Justru malah apa hukumnya? Makruh. Kita bisa membayangkan ya, kalau untuk sholat Idul Fitri saja, kalau untuk sholat Idul Adha saja, perempuan yang cantik ini hukum menghadirinya makruh, maka bagaimanakah dengan kumpulan-kumpulan yang lain, teman-teman? Seperti itu. Makanya ini harus hati-hati. Bagaimana kalau perempuan yang sudah sepuh itu sudah tua? Bagaimana? Apakah menghadiri sholat Id? Jawabannya adalah iya menghadiri, tetapi memakai pakaian biasa yang dipakai pada umumnya. Jadi jangan pakaian yang glamor kayak gitu. Dan juga memakainya ini tanpa menggunakan minyak wangi. Kapan waktunya? Waktu sholat Id ini. Waktunya adalah mulai dari terbitnya matahari ya sampai tenggelamnya sampai tergelincirnya matahari dari tengah langit ke arah barat. Tapi begini ya, disunahkan untuk menunggu sampai kira-kira matahari itu tingginya setombak. Jadi dilihat dari ukuran mata itu tingginya setombak. Itu disunahkan seperti itu. Tapi ketika matahari sudah muncul, undur mata hijat. Surah. Mata hijat. Ya, ini mohon dimaklumin tadi bau hangus, takutnya ada yang kebakar atau apa. Kita lanjutkan. Jadi sholat Id ini waktunya adalah sejak terbitnya matahari sampai matahari tergelincir dari tengah langit ke arah barat. Maksudnya sholat zuhur itu. Tapi sunnahnya adalah nunggu matahari itu sampai tingginya setombak. Itu sunnahnya seperti itu. Jumlah rakaatnya 2 rakaat ya. Niat mengerjakan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul
Idul Adha. Kemudian juga disunahkan untuk membaca doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sunnahnya seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang beda dibandingkan dengan sholat yang lainnya. Kalau sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, maka di sini disunnahkan untuk membaca takbir. Jadi, kita di awal masuk sholat membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, membaca sholat takbiratul ihram. Jadi kalau mau doa iftitah berarti ya antara takbiratul ihram dan sebelum takbir yang 7 kali itu. Atau yang 7 kali. Kan kita baca takbir 7 kali kan. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian baca iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lillah dan seterusnya tadi itu. Kemudian baru takbir di rakaat yang pertama sebanyak 7 kali. 7 kali ini selain takbiratul ihram ya. Kemudian membaca isti'adzah, ta'awudz, tapi ini sirri. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Kemudian setelah selesai baca Al-Fatihah, di rakaat yang pertama ini disunahkan untuk membaca surat Qaf. Qaf wal Qur'ani dzikr. Seterusnya. Kemudian di rakaat yang kedua takbir sebanyak 5 kali selain takbir ketika mau berdiri. Jadi habis sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, berdiri kan? Kemudian setelahnya takbir 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 5 kali. Kemudian baca Al-Fatihah dan membaca surat Iqtarabat, Nah, dan ini dibaca dengan suara yang didengarkan ya, bukan sirri seperti sholat duhur. Walaupun ini pelaksanaannya adalah di waktu siang, bukan di waktu malam. Nah, baru setelah selesai sholat itu 2 rakaat seperti pada umumnya sholat, hanya saja ada tambahan takbir 7 kali di rakaat yang pertama, 5 kali di rakaat yang kedua, dan ini hukumnya sunnah, maka sholat seperti biasa. Dan setelahnya disunahkan untuk khutbah. Nah, pada saat khutbah, di khutbah yang pertama ini sunnahnya adalah takbir 9 kali. Allahu Akbar. Kalau berhenti ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau berhenti seperti itu, disukun. Tapi kalau diwasol diteruskan bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Roknya jangan disukun. Karena tidak dibaca berhenti, dibaca terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini juga tidak hanya di sini saja berlaku ketika kita membaca takbir. Baca adzan, baca iqamah, seperti itu. Jadi kalau terus wasol, jangan diwakaf, jangan disukun. Sukun itu adalah ketika diwakaf, berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu di dhammah. Kalau dibaca terus, tapi kalau berhenti ya disukun. Tapi kan masa cuman jeda dikit aja berhenti. Tapi kalau orang misalnya takbir ya, katakan ini bukan di adzan, bukan di iqamah. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Nah itu baru disukun. Tapi kalau dibaca terus, wasol harus di dhammah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau qomat namanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, di harokat jangan di sukun karena bukan berhenti di situ. Nah, kalau yang pertama tadi 9 kali, maka yang kedua adalah berapa kali?
7 kali. Dan takbirnya ini harus bersambung ya. Bersambung, jadi bukan Allahu Akbar diam. Krik, 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 krik. Misalnya 3 menit, 5 menit baru takbir lagi. Bukan. Tapi terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Nah. Dan biasanya ini ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya itu biasanya dijeda. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bisa seperti itu. Boleh dijeda dengan zikir seperti itu, hukumnya boleh. Nah, jadi dengan demikian kita sudah menyelesaikan kajian mengenai sholat yang terdapat khutbah. Ada sholat Idul Fitri, ada sholat Idul Adha, ada sholat Jumat. Sebenarnya ada yang lain ini, sholat istisqa. Jadi pelaksanaannya hampir sama. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Cuman di sini ingin saya berikan sighah takbir. Ya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah ini, walillahil hamd. Bukan walillahil ham, bukan. Sebagian orang bilangnya walillah ilham katanya. Atau ilham katanya. Tambah parah itu. Nah kalau mau terus, misalnya, walillahil hamd, Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita baca takbir, ya kita utamakan membaca dengan benar. Cuman ada perbedaan ya antara membaca takbir di Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu mulainya adalah sejak masuk waktu sholat maghrib. Sampai kapan? Sampai dilaksanakan sholat Id. Sholat Id. Itu. Ditakbir dimanapun, di pasar, di rumah, berjalan, duduk, sendirian, berjamaah, keliling, atau di rumah saja. Itu mulainya sejak maghrib sampai kapan? Sampai pelaksanaan sholat Id. Itu kalau Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha, ya mau gue seperti itu. Tapi nanti ketika selesai sholat, itu baca takbir. Jadi misalnya besok Idul Adha misalnya. Takbir. Habis zuhur, takbir lagi. Habis asar, takbir lagi. Sampai 3 hari tasyrik. Seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan bermanfaat. Monggo mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya Allah. Ustadz, apabila khotib batal wudhu, apakah khotib lakukan? Dia wudhu terus lanjut khutbah atau dia wudhu baru diulang dari awal khutbahnya kembali? Ini saya merojaah ini, tapi bisa sebenarnya. Yang jelas nomor 2 itu jelas. Maksudnya begini, kalau wudhu, apakah harus diulang, itu yang ingin saya tanyakan. Tapi yang jelas harus wudhu. Tidak boleh wudhunya batal atau belum wudhu. Tapi apakah kalau seandainya di tengah-tengah khutbah kemudian dia batal dan dia setelahnya wudhu, apakah harus ngulang? Nah ini perlu dipertanyakan. Saya tanyakan nanti, mohon diingatkan. Langsung nanti japri ke admin atau japri saya langsung. Begitu Pak Aprinaldi atau Mas Aprinaldi. Monggo yang lain. Next question. Mau diulang Ustadz, hukum bagi wanita dalam melaksanakan sholat Id? Boleh. Jadi ya tadi disebutkan perempuan yang tua
itu boleh menghadiri sholat Id. Tetapi menggunakan pakaian biasa. Biasa sholat di rumah gimana? Mukenanya. Jangan jadi tidak dianjurkan untuk memakai mukena yang baru order online kemudian datang di malam takbiran, oh ini harus saya pakai besok ini. Dan harus paling ngejreng di antara yang lain. Bukan. Bukan seperti itu. Jadi kalau sudah tua boleh menghadiri sholat Id, tetapi apa? Tetapi harus menggunakan pakaian yang biasa dia pakai di rumah dan tanpa wangi-wangian. Adapun perempuan yang cantik, ya ini bagi perempuan yang merasa cantik, sok cantik dan seterusnya. Kalau emang cantik beneran cantik dan ya ini menawan lah, banyak mata-mata tertuju kepadanya, maka di sini tidak disunahkan, kasih garis yang banyak di bawah tidak disunahkan untuk menghadiri sholat Idul Fitri dan jadi hukumnya makruh. Makruh. Begitu, Bu Nida atau Mbak Nida. Monggo, last question. Oh iya. Oh, ada lagi nih. Ya, last question. Last question. Pertanyaan berikutnya, maaf Ustadz, izin bertanya mengenai sholat Jumat di pondok pesantren. Sementara jamaahnya itu adalah para santri yang hukumnya bukan mukim. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Kalau kita ikut kaidah yang kita sebutkan tadi, maka tidak sah. La tanaqidu bihim sholatul Jumat. Di sholat Jumat yang diisi oleh santri, walaupun mereka jumlahnya banyak, ratusan bahkan ribuan katakan, maka di sini sholatnya tidak sah kalau kita ikut pendapat yang kita sebutkan tadi. Kalau seandainya pengen cari solusi ya berarti harus cari pendapat lain. Jadi ada memang pendapat yang memperbolehkan, tapi bagaimana ketentuannya, syaratnya seperti apa detailnya, saya nggak ingin menyebutkannya di sini dan saya juga perlu mengkaji lebih detail terkait permasalahan ini. Itu, Mas Fauzan. Ada lagi? Ada yang bawa buku tajwid? Terjemah. Hah? Nah, ini sebentar ada yang nanya lagi. Oh, belum. Bentar, saya ambilkan dulu.
Sebentar ya, sebentar, sabar. Ini belum berakhir, teman-teman. Ya, bagaimana? Ada yang bertanya kembali? Ya. Ya, ini sambil menunggu mungkin pertanyaan yang muncul. Ada yang bertanya mungkin teman-teman di sini? Hah? Iya, apa coba? Gimana? Ya, jadi khutbah ini rukunnya ada 5. 3, hamdalah, kemudian as-shalah ala nabi, kemudian al-wasiyatu bittaqwa. Ini harus terdapat pada khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Kemudian apa tadi? Wa ayatun mufimatun fi ihdahuma. Jadi membaca ayat yang memahamkan ini boleh di khutbah yang pertama ataupun di khutbah yang kedua, tapi diutamakan diletakkan di khutbah yang pertama biar imbang, sama-sama 4. Kemudian yang kelima adalah apa? Doa lil mukminin. Fisaniyah. Jadi membaca doa bagi umat Islam, bagi orang-orang mukmin ini diletakkan di khutbah yang kedua. Seperti itu. Peletakannya atau penempatannya seperti itu. Nah, ini sambil itu ya, monggo mungkin setelah bab sholat ini usai, kita tinggal nunggu informasi dari pihak admin, insya Allah, atau mungkin ini nanti kita kaji di bulan Ramadan. Jadi monggo kita akan mengkaji tentang kitab Tuhfatul Atfal. Kitab Tuhfatul Atfal, alhamdulillah saya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerjemahkannya. Jadi nanti bisa didapatkan kitab fisiknya, jadi murah meriah, jual rumah apalagi jual tanah. Ini nanti bisa ngubungin nomor yang di-share lewat admin, atau bisa juga ke Shopee juga bisa. Shopee. Oh, Shopee. Jadi bukunya tipis sekali ya. 1 kilo bisa dapat 8 atau sekitar itu. Monggo, kalau ada yang ditanyakan silakan, kalau tidak ada ya kita tutup. Ya. Alhamdulillah buku ini sudah dikasih kata pengantar oleh beberapa tokoh. Di antaranya adalah beliau Bapak Kiai Haji Umar Dahlan. Ini beliau juara tahfidz internasional dan beliau juga termasuk Dewan Juri di MTQ Nasional cabang tahfidz. Kemudian juga oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Dimyati Fatoni LC. Beliau ini adalah, ini biar saya perlihatkan ya, biar kelihatan beneran gitu. Ya, jadi beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Mojogeneng, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi termasuk pondok tahfidz yang banyak santrinya di daerah Jawa Timur. Alhamdulillah diberikan komentar beliau, dan beliau juga termasuk pembina tahfidz dan juga juri tahfidz di MTQ Provinsi Jawa Timur, bahkan mungkin di nasional juga. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya harapkan buku ini nanti diterima, bisa dipahami sebagaimana mestinya. Apakah masih tersedia buku tajwidnya? Oh iya, enggak apa-apa, masih tersedia. Ya, jadi monggo nanti bisa langsung japri nomor Umairah Corner, itu nomor bisnis saya, nanti biar segera dikirim. Jumlahnya terbatas, jadi ya siapa cepat dia dapat, seperti itu. Kalian belakangan. Kan kalau sudah ngaji gitu, teman-teman nanti. Baik. Hukum, ini ada yang bertanya, hukum tai cicak najis.
najis. Jadi ya harus kita bersihkan, dan simple cara membersihkannya. Misal kalau tainya misalnya masih basah gitu, ambil tisu, diambil ya, ainnya jadi bendanya dihilangkan, kemudian dibasahi dikit-dikit sampai kering menjadi apa? Hukmiyah. Setelahnya tinggal siram dikit pakai air. Airnya mustakmal, tempatnya menjadi suci. Seperti itu. Begitu, Ustaz. Sudah ada lagi teman-teman di sini? Ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian tentang sholat sesi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya, mudah-mudahan kita istiqomah konsisten dalam mempelajari dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan menyebarkannya. Kita tutup dengan tahlil, surah dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.